Paling rendah harganya itu sekitar tas itu 50 juta. Ya, yang di bawah 50 juta itu biasanya cuma dompet ya, purse jenisnya gitu. Tapi kalau yang udah ke atasnya nanti begitu ada yang kalau sudah eh, brandnya beda lagi dan ini lagi dengan kemasannya dan apanya, apalagi ada yang hands over gitu ya, istilahnya adalah penjualannya itu melalui sosialite dari tangan ke tangan itu minimal itu harganya jadi 10.000 US dollar sampai nanti ada yang dari sendiri 100, ada yang 200, ada yang sampai tinggi lagi gitu. Harganya itu akan melambung sesuai dengan tingkat. Jadi ada satu zona di mana penjualan yang paling terkenal adalah di lingkungan sosialite yang caranya adalah hand to hand. Jadi memperkenalkan dari dipegang siapa dulu. Misalnya kayak tasnya Grace Kelly gitu. Terus ada lady bag misalnya gitu ya. Lady bag itu adalah favoritnya dari Grace Kelly, terus kemudian turunnya nanti bisa Lady Diana gitu misalnya yang pegang, atau siapa lagi selebritis yang lain. Selebriti yang kesian akan menghargainya dengan harga yang cukup fantastis karena dia sudah disentuh dari selebriti yang lain. Jadi tas kalau sudah di kalangan sosialite bukan hanya sekedar brand, tapi tas itu akan menambah value-nya pada saat dia dipegang siapa dulu. Selebriti yang mana yang memegang itu juga akan menambah lagi. Dan jangan salah lagi kalau di dunia sana itu yang namanya tas itu akan menjadi sebuah formula yang eh, seperti orang memiliki, jadi kayak misalnya back fetish ya, dia harus mendapatkan apa yang dia mau gitu. Jadi bukan lagi soal bicara dengan pongahnya, dengan sombongnya, dengan celetukan yang bahasanya keras. Oh, ini harganya 100 juta, ini harganya 1 M, ini harganya 2 M. Bukan itu lagi. Karena mereka memiliki satu kebanggaan di mana fetismenya itu keluar dengan cara dia sudah memiliki, udah cukup. Soal harga itu adalah privasi dari mereka. Bukan seperti selebritas kita yang segala sesuatunya diumbar, digembar-gemborkan dengan sesuatu yang membuat orang sakit hati dan ternyata tersakiti. Sangat-sangat. Karena eh, perjalanan produk di Asia itu sangat memungkinkan untuk ada pemalsuan. Karena apapun bentuknya, kalau Anda pergi keluar ke Eropa, itu ada detektor yang khusus untuk memperlihatkan genuitas dari sebuah produk. Jadi misalnya tasnya bukan ini digeledah, tapi dengan scanning aja pun mereka sudah tahu bahwa ini asli atau tidak gitu. Tapi regulasi dari perdagangan di Asia mana kita tahu, ada juga gitu. Jadi kalau misal ataupun satu dua saya ingat dulu ada selebritis juga yang memakai misalnya kayak gini. Oh, kalau tas saya asli, tapi kalau untuk sekedar tambahan kayak sepatu, sendal gitu. Itu biasanya saya pakainya ya agak-agak palsu juga nggak apa-apa gitu. Ada, tapi ada juga yang orang anti dan merasa bahwa dia merasa lebih tahu apa yang dia tahu. Jadi kalau misalnya saya harus mendapatkan ini, ada dapat lisensi, dapat. Makanya itu sebabnya kalau di Eropa itu kalau ada orang Asia, kalau belanja itu dibatasi, limited. Karena tidak ada lagi yang akhirnya menjadi dijual lagi, dibisniskan lagi kayak gitu. Itu juga ada peraturannya. Jadi eh, pada dunia fashion itu sebetulnya begini, kalau orang memiliki barang yang lumayan prestis gitu ya istilahnya, jadi tidak ada yang membicarakan masalah harga. Value for money itu mereka menjaganya hanya sekedar tahu dari antara korelasinya dari antara selebritis ke selebritis atau pemilik butik yang prestis itu gitu. Jadi tidak disebarkan dengan kata-kata yang seolah-olah muntap dan pengen flexing dengan cara memberikan
harga pada tasnya. Tahu nggak ini beli berapa? Coba lihat ini bagus banget harganya segini gitu. Saya pikir itu terlalu overreact dan overreact itu buat seorang jadi akhirnya kalau kalau orang zaman dulu bilang ini sebetulnya kayak OKB gitu. Sebetulnya ada hubungannya dengan yang namanya sosial media. Jadi sekarang ini orang tidak ada yang sincere secara tulus mengeluarkan apa yang dilakukan untuk menggrab segala macam yang orangnya bisa memenuhi standar kualitas, subscribe dan segala macam, maka dia akan melakukan segala-galanya dengan cara flexing, dengan cara pamer, dengan show off dan segala macam untuk menambah subscribe-nya. Sangat. Jadi ini adalah satu strategi. Jadi kalau strateginya dari orang biasa barangkali kalau pamer dia menunjukkan ke temannya saja cukup. Tapi ini adalah membuka meskipun itu aibnya sendiri tetapi dia harus membukanya di laman sosialite ataupun laman kepada netizen. Hanya untuk menunjukkan nanti orang kalau komen dan segala macam karena akan menambah pundi-pundi. Salah. Karena setiap usaha apapun yang dilakukan oleh seseorang hanya orang itu dan keluarganya yang tahu. Itu lebih baik. Jadi ibaratnya kalau orang Islam sendiri ngomong kan, tangan kanan memberi, tangan kiri aja nggak boleh tahu, apalagi pamer gitu. Coba kalau tanya sama ustadz-ustadz itu, kenapa tidak ada boleh pakai baju emas, tidak boleh pakai baju perak gitu. Karena itu akan menjadi riya dan tidak membuat. Nah, sekarang ini di dunia negara yang notabene Islamnya menjadi 90% gitu. Mungkin bisa lebih sekarang gitu. Tapi flexing ini menjadi bagian yang sangat sangat meresahkan. Karena apa? Di Asia yang lain tidak ada, hanya di Indonesia. Sebetulnya di Indonesia itu aneh ya. Mau selebritis, mau siapa gitu, nggak ngerti yang namanya outer itu sebetulnya dipikir cuma baju luar kayak jubah-jubah gitu ya. Outer itu sebetulnya sesuatu yang melengkapi kehidupan seseorang dalam cara berpakaian. Kacamata itu termasuk outer, topi termasuk outer, kerudung, jam tangan ya, gelang, kalung itu termasuk outer juga semuanya. Kaos kaki. Nah, itu. Jadi kalau itu dipakai biasanya karena seorang yang pakai baju muslimah itu biasanya terbatas. Ya, wajahnya dibungkus rapet, ya pipinya nggak boleh terlalu terbuka. Jadi telinga sudah tertutup, jadi nggak ada anting, sudah berkurang. Lehernya karena dadanya tertutup dengan lipatan-lipatan kerudung, kalungnya nggak dapet. Maka mereka tetap ada Chanel tapi bros gitu ya. Dia menggunakan itu, jadi ada bros Chanel gitu. Terus kemudian kalau gelang katanya lengan itu agak kependekan dikit aurat, jadi lengannya harus dipanjangin ketutup. Jadi kalau kena gelang juga ketutup, nggak mungkin gitu, kecuali gelangnya ada di luar apa di luar daripada baju itu kayak ibu-ibu dari Sulawesi Selatan situ gitu ya, itu ada banyak gitu ya yang flexingnya udah berlebih-lebih gitu, tapi itu memang adat mereka gitu ya, adat dengan budaya adat budaya dan dengan akidah keislaman itu memang nggak ada hubungannya kan gitu ya. Dan itu memang dilakukan satu persatu, tapi kalau digabung jadinya ria, jadinya sara juga gitu. Itu semuanya ada. Jadi kalau misalnya yang banyak mereka pakai hanya tergantung pada itu. Jadi kalau misalnya ada orang sebetulnya ada loh banyak. Kaos kaki itu ada yang mahal juga gitu. Kalau di sana. Karena kalau misalnya jenis Adidasnya yang apa, jenis sepatunya yang apa. Contohnya ya kayak punya sepatunya SD aja gitu ya. Itu kan cuma putih aja tetapi harganya bisa sekian. Jadi hati-hati sebetulnya kalau mau flexing sekalian aja gitu bahwa pelajari brand, kemudian kenali itu dan Anda bisa ngomong dengan segala macamnya karena Anda kenal brand itu luar dalam. Itu yang penting. Kalau Anda ngomongnya cuma setengah-setengah, kecil. Ya,
kacamata, ya kacamata. Biasanya ada logonya di samping sini kan. Terus kemudian bros paling banyak karena bros itu akan kelihatan di bagian kanan atau di bagian mana gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya ini gantungan, ada hiasan dekorasi di kerudung belakang itu juga ada. Terus kemudian ada lagi gelang. Ya udah itu aja. Jam Nggak ada. tangan gitu pernah ngeliat nggak sih mungkin dari Eh karena aksesoris yang mereka gunakan? eh, saya melihatnya selebritis perempuan tidak begitu tertarik dengan jam tangan karena mereka mungkin mereka menganggap bahwa gadget mereka sudah ada jam-jamnya gitu loh. Jadi kenapa mesti harus lihat jam pakai jam tangan? Tapi yang cowok-cowok pasti masih ada, masih mau ngomongin tentang Patek dan segala macam gitu. Tapi itu ada, tapi jarang. Perempuan sekarang telah mengandalkan bahwa gadget yang harus lebih bisa memahami mereka. Tapi aksesoris adalah tidak mengganggu apa yang selalu dia pakai, dipegang. Karena pakaian itu sudah menutup kesala penjuru dari tubuh. Ada mereka melakukan itu kalau dia lagi postingnya secara insert ya, insert close up gitu. Mereka akan melakukannya. Biasanya mereka menggunakan cincin. Selain cincin kawin ada cincin fantasi gitu. Terus kemudian ada gelang, gelangnya juga jenisnya dipilih yang paling apa istilahnya yang paling memorable misalnya ada gitu. Jadi itu ada, tapi itu tidak banyak dilakukan karena mereka lebih cenderung memilih tas sebagai aksesoris yang mudah dilihat dan bentuknya juga besar. Itu jangan heran makanya kalau di dalam tas itu disebut bahwa girl itu ya, diulang. Menandakan bahwa yang namanya perempuan itu di selebriti selalu bilang apa? Back is forever best friend.